Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Yosua. Saya akan membacakan buat saudara dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan sorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara-saudara sekalian, kota Yeriko menjadi begitu terkenal karena cara Tuhan yang begitu unik untuk meruntuhkan benteng Yeriko. Sehingga orang-orang banyak mengenal tentang Yeriko ini. Saudara-saudara sekalian, perkembangan arti Yeriko menjadi tempat keharuman. Ini menurut yang saya baca, mungkin karena setiap musim dingin atau musim semi, kota Yeriko menunjukkan keindahannya dengan bau harum dari berbagai macam bunga. Juga kota Yeriko dikenal sebagai kota kurma, juga sebagai kota palm. Saudara sekalian, satu kota dengan benteng yang tinggi yang dihadapi oleh orang-orang Israel ketika dia masuk ke Kanaan adalah Yeriko. Yeriko adalah satu kota dengan benteng yang begitu kokoh, yang begitu tinggi, dan orang sampai menyebutnya tinggi sampai ke langit karena saking tingginya, saudara. Satu kota, satu benteng yang tidak dapat dirobohkan oleh manusia. Dan Tuhan yang menentukan kota ini sebagai kota yang pertama yang dihadapi ketika bangsa Israel masuk ke Kanaan. Saudara sekalian, ini perintah Tuhan kepada Yosua untuk mempersiapkan satu cara yang unik. Tabut perjanjian dengan 7 imam membawa terompet atau dikatakan tadi sangkakala tanduk domba. Tentara Israel di depan dan di belakang harus mengelilingi kota ini setiap hari 1 kali selama 6 hari. Sambil berjalan, imam-imam harus meniup terompetnya, yang lain harus diam. Pada hari ke-7, 7 kali berkeliling. Sesudah keliling yang terakhir pada hari yang ke-7, orang Israel bersorak dan Yeriko runtuh. Mereka masuk dan membasmi manusia dan binatang, kecuali emas, perak, tembaga, dan besi untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan melakukan satu cara yang unik untuk mengalahkan Yeriko yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuhan mempunyai segala kuasa dan segala cara untuk mengalahkan musuh demi kemuliaan namanya dan kegenapan firman-Nya. Orang Israel hanya taat tanpa syarat dan mereka menikmati kemenangan.
Tidak diceritakan di dalam Alkitab, saudara, bagaimana suara sorak dari bangsa Israel. Mungkin kalau sekarang mereka berteriak, haleluya, dan benteng Yeriko runtuh. Saudara sekalian, kita mau belajar bagaimana orang Israel bisa menikmati kemenangan atas Yeriko. Karena kita juga sering menghadapi tantangan Yeriko dalam pengalaman hidup kita. Tuhan menetapkan Yeriko sebagai kota yang pertama. Tuhan menetapkan satu benteng yang tinggi dari Yeriko, satu benteng yang tidak tergerobohkan oleh manusia. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara, kita mau belajar beberapa hal yang kita perlu tahu bagaimana menikmati kemenangan atas Yeriko yang ada di hadapan kita. Ketika Yosua dan tentara Israel mengelilingi kota Yeriko, saudara, imam-imam harus memikul tabut perjanjian dan turut mengelilingi kota itu. Dengan demikian, maka dilambangkan hadirnya Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Saudara, kita tidak punya tabut perjanjian, tetapi kita punya Yesus yang namanya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Artinya apa, saudara? Artinya setiap orang yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mempunyai Yesus Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang besar, Allah yang berkuasa menyertai kepada kita. Saudara sekalian, kita tidak berjalan sendirian di dalam dunia ini. Ada Yesus Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Yesus yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Tuhan yang menjadi sumber segala pertolongan, segala kuasa, dan segala berkat menyertai saudara dan saya di dalam menghadapi pergumulan di dalam dunia ini. Saudara sekalian, saya tidak tahu, mungkin di antara saudara ada yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, yang begitu kokoh seperti benteng Yeriko, yang begitu tinggi seperti benteng Yeriko, yang tidak dapat diatasi oleh kita sebagai manusia. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan, kita punya Yesus Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama dengan saudara dan saya, Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang tahu setiap pergumulan kita, lebih tahu daripada saudara dan saya sendiri. Saudara sekalian, kita patut bersandar kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup melakukan dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin buat kita mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang bisa membuat kita menikmati kemenangan di dalam pergumulan ini. Tetapi saudara sekalian, untuk bisa menikmati kemenangan ini, kita perlu memiliki iman yang sederhana. Iman yang tidak direkayasa oleh pikiran kita. Kita percaya walaupun tidak terpikirkan oleh kita. Saudara, bagaimana jadinya kalau Yosua dan tentara Israel ketika diperintahkan untuk mengelilingi kota Yeriko, mereka pikir kok Tuhan mau menyerahkan benteng Yeriko kepada kita. Tetapi kita harus berkeliling mengelilingi Yeriko. Apakah itu mungkin? Mending kalau satu kali, tiap hari satu kali, 6 hari 6 kali. Ditambah hari yang ke-7 harus 7 kali, berarti 13 kali. Bukankah itu akan menimbulkan tertawaan bagi orang-orang yang ada di Yeriko? Tetapi saudara lihat, bangsa Israel memiliki iman yang sederhana. Walaupun perintah Tuhan tidak masuk akal, tetapi dia percaya apa yang Tuhan katakan. Dan mereka melakukan. Bangsa Israel dengan rendah hati, mereka menurutkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka menikmati kemenangan atas benteng Yeriko. Saudara sekalian, kita harus belajar untuk bisa mempunyai iman yang sederhana. Mengimani apa yang Tuhan katakan. Kalau seandainya saudara ada di dalam kekhawatiran pada saat ini, Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Tuhan mengerti manusia masih punya khawatir. Manusia seringkali menghadapi kekhawatiran, tetapi Tuhan tidak ingin kita selalu dilanda oleh kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat melangkah menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya. Bagaimana saudara kita bisa melangkah satu hasta saja, kata Tuhan Yesus?
kalau kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kita terus-terusan khawatir. Tetapi Tuhan tidak hanya berkata jangan. Tuhan memberikan jalan keluar. Apa jalannya, saudara? Kita harus menyatakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa yang saudara dan saya khawatirkan saat ini? Katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir tentang ini. Saya khawatir tentang itu. Nyatakan di dalam doa dan permohonan. Tidak cukup hanya berdoa. Tetapi kita harus berseru kepada Tuhan untuk menyatakan kesungguhan hati kita atas apa jawaban Tuhan bagi kita. Dan walaupun Tuhan belum menjawab, kita harus mengimani bahwa Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Karena itu kita patut bersyukur, kata firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Walaupun belum kita terima jawaban itu, tetap kita percaya Tuhan dapat memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, saudara, di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, saudara, kita punya Tuhan yang begitu mengerti kepada kita. Tinggal kita memiliki iman yang sederhana. Imani firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kita akan menikmati kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan saja kita memiliki iman yang sederhana, tetapi taat tanpa syarat. Yosua dan bangsa Israel harus berkeliling 7 kali pada hari yang terakhir. Kemudian pada setiap hari harus berkeliling 1 kali 1 hari selama 6 hari. 13 kali berkeliling, saudara. Tetapi mereka tidak membantah. Kalau mereka harus berkeliling sebanyak 13 kali, mereka berkeliling 13 kali. Mereka taat. Kalau tidak, jangan bersorak. Mereka tidak bersorak. Mereka mentaati firman Tuhan, saudara sekalian. Kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Karena taat tanpa syarat, orang Israel menikmati kemenangan. Kalau saudara dan saya taat kepada firman Tuhan, kita pun akan menikmati kemenangan. Kalau firman Tuhan katakan jangan, jangan, saudara. Kalau firman kita katakan lakukan, lakukan. Saudara tahu corona saat ini kenapa naik terus? Karena tidak taat peraturan. Dikatakan jangan, dilanggar. Dikatakan harus dilakukan, tidak dilakukan. Kalau saudara dan saya taat kepada firman Tuhan, firman Tuhan berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau saudara punya iman sederhana, maka saudara akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia punya rencana yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Buat hidup kita saat ini maupun buat hidup kita yang akan datang. Saudara, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan jangan membuat kita mundur dari Tuhan, tetapi makin melekat dengan Tuhan. Makin dimurnikan iman kita kepada Tuhan. Makin bersandar kepada Tuhan. Dan bertekunlah di dalam doa. Karena dengan doa, saudara bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Jika saudara dan saya taat tanpa syarat kepada firman Tuhan, kita akan menikmati kemenangan seperti bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel ketika mereka berjalan mengelilingi Yeriko, ada imam yang mengangkat tabut, yang membawa tabut. Ada imam yang tiup sangkakala, trompet. Ada prajurit, tetapi mereka kompak bersama-sama berjalan. Di dalam gereja Tuhan, saudara, ada gembala, ada majelis, ada pelayan firman, ada pengurus komisi dan seksi dengan anggota-anggotanya, ada jemaat Tuhan. Kita harus bekerja sama, saling menopang, saling menguatkan, sehingga kita menjadi satu jemaat yang mantap, yang bisa menikmati kemenangan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara, bangsa Israel menikmati kemenangan karena mereka sabar menanti waktu Tuhan. Kalau Tuhan bilang 7 kali, tunggu sampai 7 kali. Kalau Tuhan bilang jangan bersorak sampai Tuhan izinkan bersorak. Saudara-saudara sekalian, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi jangan sampai memaksa Tuhan mengabulkan, memaksa sesuai dengan keinginan kita. Karena yang menjawab adalah Tuhan. Tuhan yang kita berdoa kepada Dia, saudara, adalah Tuhan yang mengerti, yang mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan kepada kita.
Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan kalau belum menjawab bukan tidak menjawab, bukan tidak mengasihi, tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan akan menjawab yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan juga akan menjawab tepat pada waktunya. Sabar menunggu waktu Tuhan, maka kita akan menikmati kemenangan di dalam pergumulan hidup kita. Walaupun mungkin masalah dan pergumulan kita begitu sulit, begitu tinggi seperti benteng Yeriko, begitu kokoh seperti benteng Yeriko di mana kita tidak bisa mengatasi. Tetapi saudara dan saya harus yakin, kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala tantangan dan masalah kita. Itu harus kita pegang, saudara. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala tantangan dan masalah kita. Oleh karena itu kita berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita yakin Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Tuhan sanggup menjawab walaupun tidak masuk akal, tidak terpikirkan oleh kita. Firman Tuhan mengatakan, saudara, Ia adalah Allah yang dapat mengubah padang gurun menjadi lembah yang subur dan banyak airnya. Ia adalah Allah yang dapat membuat badai diam dan gelombang-gelombang tenang. Saudara lihat, kita punya Allah yang luar biasa. Alam pun taat kepada Dia karena Dia yang menciptakan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata firman Tuhan, dan janganlah bersandar kepada pemikiran, pengertian kita sendiri. Saudara, walaupun akal kita berkata, apakah mungkin? Apakah mungkin Tuhan menolong saya? Apakah mungkin Tuhan memberi jalan keluar? Apakah Tuhan mungkin menyembuhkan kita? Saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari segala tantangan dan masalah kita. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bisnis, sakit penyakit, Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan dikenapi dalam kehidupan kita. Untuk keselamatan, Tuhan berkata, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Artinya apa, saudara? Orang yang menghauskannya, yang membutuhkannya. Orang yang menyadari bahwa saya adalah orang berdosa, yang telah berbuat dosa, yang telah menderita karena dosa, yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dan berarti dia orang yang membutuhkan keselamatan. Kalau orang ini haus, kata Tuhan, aku memberikan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, seberapa besar pun dosa saudara, kalau kita akui di hadapan Tuhan, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan melepaskan kita dari kejahatan. Tuhan kembali akan memberkati kita. Saudara, tentang berkat Tuhan, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara sekalian, Tuhan tidak hanya melarang, jangan, tetapi Tuhan memberikan janji untuk menepati janji itu di hadapan saudara dan saya. Apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia akan menepati setiap janjinya. Dia akan menolong kita, maka Dia akan menolong kita. Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menyelamatkan kita. Semua yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian, untuk bisa melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, kita perlu sukacita. Kalau kita sukacita, saudara, maka pekerjaan rasanya lebih enteng. Pekerjaan sepertinya lebih cepat selesai. Saya pernah lihat tayangan di TV, saudara, ada orang pindah rumah. Bukan hanya pindah rumah orangnya yang pindah ke rumah yang lain, tetapi rumahnya yang digotong, dipindahkan, saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Dan mereka menggotong rumah itu dengan sukacita. Ya, setelah selesai, mereka memindahkan rumah, mereka makan bersama dengan sukacita. Saudara-saudara sekalian, sukacita adalah hal yang luar biasa. Di tengah pandemi saat ini, sukacita dapat memberikan imun kita menjadi kuat. Sukacita juga, saudara, dapat menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah, kata firman Tuhan. Saudara, begitu penting sukacita. Karena sukacita dapat membuat kita bertahan di dalam perjalanan hidup ini. Dapat membuat kita menunjukkan bahwa kita orang beriman. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tetapi ada masalah, tidak ada masalah, harus bersukacita senantiasa. Apakah bisa? Bisa. Kalau saudara dan saya berani menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan,
maka saudara dan saya akan menikmati kemenangan atas pergumulan ini. Dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Saudara-saudara, bangsa Israel bisa bersama-sama mengelilingi Yeriko karena mereka menghargai Yosua sebagai pemimpin mereka. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua, mereka melakukannya. Hargai pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, gembala, hamba-hamba Tuhan, pengajar, dan lain-lain. Kita harus bekerja sama, saling menguatkan, saling menopang, sehingga kita boleh menjadi jemaat yang memiliki kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tidak mudah disesatkan. Saudara-saudara, setelah Yeriko runtuh, bangsa Israel masuk dan membasmi manusia dan binatang, kecuali emas, perak, tembaga, dan besi, itu untuk Tuhan. Namun saudara tahu, di tengah kesibukan mereka setelah mereka menikmati kemenangan ini, mereka tidak lupa akan janji. Janji apa saudara? Janji untuk melepaskan Rahab dan semua yang ada di dalam rumahnya. Karena dia sudah menolong menyembunyikan 2 orang pengintai ketika masuk ke Yeriko. Saudara, Tuhan tidak ingin saudara melupakan janji kepada Tuhan. Jika saudara bernazar berjanji, itu harus ditepati. Karena kalau tidak, saudara dan saya berdosa kepada Tuhan. Jadi jangan sembarang berjanji saudara. Karena kita harus menepati apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel taat pada waktu mengalahkan Yeriko. Kecuali Ahan. Ahan, saudara, dia mementingkan diri sendiri. Dia tertarik kepada sehelai jubah dari Sinear, kata firman Tuhan. Kemudian tertarik kepada perak, maka dia mengambil sebanyak 200 shikal perak. Itu kira-kira 2.280 gram, saudara. Dia juga mengambil sebatang emas yang seberat 50 shikal. Berarti itu 570 gram. Saudara, Saul pernah tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek, Saul menahan Raja Agag. Tuhan suruh menumpas sampai sapi, domba, keledai itu harus ditumpas semuanya. Tetapi Saul menyisihkan mengambil dengan alasan untuk korban buat Tuhan. Tetapi saudara tahu, Tuhan menolak Saul sebagai raja. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan ketaatan jauh lebih banyak daripada domba sembelihan. Ketaatan jauh lebih baik daripada korban untuk Tuhan. Seberapa banyak pun, seberapa besar pun kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan lebih senang kalau saudara dan saya taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai yang terakhir, jika saudara dan saya diberikan oleh Tuhan setelah menikmati kemenangan, itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita menikmati kemenangan. Saudara, orang-orang Israel dikalahkan kemudian oleh kota lain. Karena apa? Karena mereka merasa kuat. Karena mereka lupa bahwa Yeriko jatuh bukan karena kebolehan mereka. Firman Tuhan mengatakan, saudara, dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, setiap peristiwa yang dicatat dalam Alkitab dan terpelihara adalah teladan bagi kita untuk belajar percaya. Tuhan yang telah memberikan kemenangan untuk orang Israel adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan Alkitab, Yesus Immanuel, yang saudara dan saya miliki, yang kita sembah, saudara. Dia adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Yakub. Dia adalah Tuhan Musa dan Elia. Dia Tuhan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara, pastikan di dalam diri saudara dan saya, apakah kita memiliki iman yang sederhana sama dengan bangsa Israel pada waktu menghadapi Yeriko. Jika saudara dan saya memiliki iman yang sederhana, maka kita akan menikmati kemenangan atas benteng-benteng Yeriko-Yeriko yang ada di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan, kita punya Allah, Yesus Immanuel, yang luar biasa, yang sanggup menolong saudara dan saya, yang sanggup memberikan kita kemenangan, dan Tuhan Yesus akan menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini.
dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.